sekolah minggu. Cici udah makin berdiri ya. Pasukan Kristus, siap.
kami yang akan mendengarkan, siapkan hati kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik. Kita sudah banyak memuji dan bersekan nama Tuhan ya. Sekarang saat duduk diam untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita saksikan video berikut ini bersama-sama dulu yuk. Senjata Allah, sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Efesus pasal 6 ayat 10-20. Di kerajaan terang, kita membaca Alkitab agar kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Di kerajaan gelap, iblis juga mengadakan pertemuan untuk rencana mengganggu seorang anak Tuhan. Iblis ada di mana-mana dan dia memperhatikan kita. Iblis akan selalu berusaha membohongi kita. Karena itu, kamu harus memakai perlengkapan senjata Allah. Pertama, berdirilah dengan tegap. Pakailah ikat pinggang kebenaran. Pakailah baju zirah keadilan. Pakailah kasut damai sejahtera untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Gunakanlah perisai iman untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan. Terimalah pedang roh firman Allah. Kamu sudah memakai perlindungan senjata Allah. Sekarang, kamu adalah prajurit Kristus. Kita berperang bukan dengan manusia, tapi kita berperang dengan roh jahat di sekitar kita. Cara berperangnya adalah dengan berdoa setiap waktu kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dari video yang sudah kita saksikan, perlengkapan senjata Allah ya, itu dicatat di dalam Alkitab, itu di dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya, nanti kalian bisa baca secara lengkap ya Alkitab masing-masing ya. Nah, Alkitab katakan saat ini kita semua ada di dalam peperangan rohani. Ya. Kalau yang saat ini kita sedang alami, ya kita tahu semua ya, 2 tahun terakhir kita sedang berperang melawan melawan virus corona atau penyakit COVID-19. Ya, itu adalah virus yang kecil, nggak kelihatan, tapi melanda seluruh dunia sehingga menyebabkan pandemi. Ya, sehingga semua orang ya terpaksa harus ya dikarantina ataupun lockdown dan seterusnya. Ya, cara melawannya bagaimana ya? Kalau untuk COVID kan kita harus memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, ya, kemudian juga harus melaksanakan vaksinasi, ya. Nah, demikian juga peperangan rohani itu dikatakan kita melawan penguasa-penguasa dan roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan, ya. Nah, kapan peperangan rohani kita itu alami? Ya, firman Tuhan katakan sejak dari kitab Kejadian, ketika iblis menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan, sehingga Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ya, sesudah itu Tuhan katakan semua keturunan Adam termasuk kita
ya itu akan menjadi musuhnya iblis. Dia akan terus menggoda kita supaya kita semua menjadi pengikut dia. Sehingga pada saat penghakiman nanti, ya pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, iblis dihukum beserta dengan pengikutnya. Ya, sedangkan orang percaya itu masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, disitulah peperangan itu berakhir. Ya, jadi dari sejak awal manusia sampai nanti akhir zaman, itulah peperangan rohani, termasuk kita semua pada saat ini. Ya, ada di dalam peperangan rohani tersebut. Maka dari itu penting untuk kita dikatakan menggunakan perlengkapan senjata Allah untuk bisa melawan si iblis. Ya. Nah, ya, apa saja perlengkapan senjata Allah? Ya. Nah, sebelumnya kita dikatakan prajurit Kristus atau anak Tuhan itu harus berdiri tegap. Apa maksudnya? Ya, artinya ya kita sebagai prajurit Tuhan tuh harus selalu siap sedia. Ya, ingat firman Tuhan katakan berjaga-jagalah senantiasa. Nah, berdiri tegap itu artinya kita harus berjaga-jaga. Ingat ya, prajurit sehebat apapun kalau dia itu tidur, itu gak ada artinya. Gampang sekali dibunuh oleh musuh. Gampang sekali diserang oleh musuh. Nah, demikian juga kita tetap harus berjaga-jaga. Ya, oke, seperti nasihat firman Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Nah, jadi sebelum kita menggunakan senjata Allah, kita harus berjaga-jaga, berdiri tegap. Lalu kemudian kenakanlah senjata Allah, ya. Apa saja perlengkapan senjata Allah? Ya, yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Ya, jadi harus berikat pinggang kebenaran. Jadi anak-anak Tuhan itu harus selalu menggunakan atau melakukan kebenaran dalam kehidupannya. Ya, kita tahu ya mana yang benar, ya mana yang salah. Ya, kalau mencuri itu salah, berbohong itu salah, maka jangan dilakukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan lakukan hal-hal yang benar, mengasihi, ya, kemudian hormat, sopan, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu kita sudah seperti menggunakan perlengkapan ikat pinggang kebenaran. Ya, kemudian berbaju zirakan keadilan. Ya, jadi anak-anak Tuhan juga harus mengenakan keadilan dalam kehidupannya. Tidak boleh curang, ya. Nah, misalnya, ya kita tahu ya kalau di sekolah, wah, ternyata si A itu contek, tapi dia dapat nilai 100. Wah, kalau gitu saya ikuti aja deh. Ya, supaya saya dapat nilai 100. Yang penting kan nggak ketahuan sama guru, tapi itu curang. Ya, itu tidak menggunakan keadilan. Ya. Tidak menggunakan kebenaran, itu bukan cara yang benar, bukan cara yang adil. Ya. Nah, itu juga tidak boleh, ya. Oke, jadi kita harus menggunakan keadilan, berbaju zirakan keadilan. Lalu yang berikutnya adalah kita juga harus mengenakan, dikatakan berkasutkan, ya. Kaki kita berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Jadi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ingat kita adalah saksi-saksi Kristus. Ya, Tuhan Yesus sebelum naik ke surga berpesan pada murid-muridnya, kamu akan menjadi saksi-saksiku. Ya, termasuk kita semua anak-anak Tuhan itu akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Orang lain akan melihat perbuatan kita, ya. Oke, jadi kita bisa menyaksikan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita yang belum kenal Tuhan itu melalui perbuatan kita, melalui hidup kita. Ya, jadi kalau kita mengasihi, kalau kita selalu berbuat baik, ya, nama Tuhan juga akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Itulah artinya kita berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, kita juga bisa bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Nah, itu sama dengan kita mengenakan kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Lalu yang berikutnya, perlengkapan senjata Allah adalah kita menggunakan perisai iman. Ya. Apa itu iman? Ya, betul. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, kita percaya kepada Tuhan Yesus itu dengan iman. Kita kan tidak melihat ya Tuhan Yesus secara langsung seperti murid-murid 2000 tahun yang lalu, tapi kita percaya dalam hati kita Tuhan Yesus berkuasa, Tuhan Yesus yang memimpin kehidupan kita. Nah, menggunakan perisai iman artinya kita senantiasa percaya. Ya. Perisai iman dikatakan di sini
digunakan untuk mematahkan semua panah iblis, semua panah api dari si jahat. Ya, jadi semua godaan iblis itu bisa kita patahkan kalau kita percaya kepada Tuhan. Misalnya iblis menggoda kita dengan kita tadi ya berbuat curang, ya, kemudian melakukan hal yang tidak baik. Ya kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, itu tidak boleh, ya. Firman Tuhan katakan itu tidak benar, itu tidak baik, ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita bisa mematahkan semua hal-hal tersebut, ya. Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, ya kita juga tahu ya, firman Tuhan sudah katakan jangan engkau sekali-sekali ya memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi iblis menggoda dia dengan menggunakan hal tersebut. Kata Adam dan Hawa mulai tidak percaya, ya, sehingga dia bisa jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi tetaplah gunakan perisai iman supaya kita bisa mematahkan semua senjata panah api dari si jahat tersebut, ya. Jadi kita tidak jatuh, kita tidak terkena godaan-godaan dari si iblis. Ya, kemudian yang berikutnya adalah kenakan ketopong keselamatan, ya. Ketopong itu topi tentara, ya. Jadi itu untuk melindungi kepala, ya. Ini sama seperti firman Tuhan katakan, ya. Untuk pikiran kita, ya, itu dikatakan apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Ya, artinya apa? Kita harus memikirkan hal-hal rohani, hal-hal apa yang menyenangkan Tuhan, ya. Jadi tidak hanya memikirkan hal-hal tentang yang ada di duniawi aja gitu ya. Misalnya, saya pengen ini, saya pengen itu, tapi itu juga memikirkan tentang semua yang baik, ya, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semua itu, ya. Itulah yang Tuhan inginkan. Artinya kita selalu menggunakan ketopong keselamatan, memikirkan rohani, ya, yang nantinya supaya pada saatnya, ya, kita akan menerima keselamatan yang daripada Tuhan, ya. Oke, yang berikutnya adalah yang terakhir, perlengkapan dari senjata Allah itu adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya, jadi kalau perlengkapan yang sebelumnya itu yang melekat dalam diri kita, biasanya itu untuk kita bisa mematahkan serangan si iblis. Ya, pedang roh itu adalah senjata kita untuk melawan dan menghancurkan iblis. Ya, apa itu? Firman Tuhan. Ya. Jadi senjata kita untuk melawan iblis itu hanya satu, pedang roh, yaitu dengan menggunakan firman Tuhan. Ingat ya, Tuhan Yesus ketika dicobai, ya, iblis katakan, engkau lapar kan? Ubah aja batu ini jadi roti, gitu kan. Tapi Tuhan katakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Tuhan Yesus selalu melawan iblis itu dengan firman Tuhan. Lalu iblis menyuruh Tuhan Yesus untuk menyembah dia, lalu Tuhan katakan, ada tertulis, firman Tuhan mengatakan, engkau hanya harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, jadi apapun nantinya ketika iblis menggoda kita, kemudian menyerang kita, kita bisa lawan itu dengan firman Tuhan, ya. Jadi kita harus rajin baca Alkitab, ya. Kita harus tahu firman Tuhan sehingga kita bisa melakukan perlawanan atau kita bisa menyerang si iblis dengan firman Tuhan yang sudah kita tahu, yang sudah kita dengar senantiasa. Ya, jadi perlengkapan senjata Allah apa saja? Koko ulangi ya. Jadi kita harus punya ikat pinggang kebenaran, kemudian berbaju zirah keadilan, kemudian kita juga harus mengenakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil, kemudian kita juga harus punya perisai iman, kemudian juga harus mengenakan ketopong keselamatan, dan terakhir adalah menggunakan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya, jadi ingat, itulah perlengkapan senjata Allah. Bagaimana kok kita supaya bisa dapatkan itu semua? Ya itu yang seperti tadi yang pertama kau katakan. Ya, kita sebagai prajurit Kristus harus berdiri tegap, siap sedia, berjaga-jaga senantiasa dengan berdoa, dengan selalu membaca firman Tuhan, ya. Otomatis kita akan ingat kehendak Tuhan, kita akan bisa melakukan kehendak Tuhan,
Dengan demikian, secara otomatis kita sudah memiliki perlengkapan senjata Allah untuk bisa melawan si iblis. Ya, demikian firman Tuhan. Ayat mas minggu ini kau ambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Ya, di Alkitab cukup panjang, tapi kita mau ingat pesan firman Tuhan ya singkat saja. Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Berdoalah setiap waktu. Ya, kau ulangi lagi Efesus pasal 6 ayat yang ke-18. Berdoalah setiap waktu. Untuk aktivitas minggu ini, nah Koko punya gambar tentang perlengkapan senjata Allah. Ya, nanti tugas kalian adalah mencocokkan atau menjodohkan gambarnya dengan nama dari perlengkapan senjata Allah tersebut. Ya, ada 6, ingat. Jadi ada gambarnya di sebelah kiri, lalu kemudian ada namanya di sebelah kanan. Kalian hanya tinggal mencocokkan atau menjodohkan gambar dengan nama yang tepat. Ya, selamat mengerjakan. Nah, dan segera nanti difoto dan dikirimkan ke guru sekolah minggu ya. Siapa yang cepat dan tepat nanti akan mendapatkan hadiah. Selamat mengerjakan. Oke, demikian firman Tuhan minggu ini. Ya, sekali lagi tetaplah berdoa, senantiasa percaya kepada Tuhan, kenakan senjata Allah supaya kita bisa menang melawan segala godaan si iblis. Dan kita bisa beroleh keselamatan dan kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang ingat, yang taat, yang setia akan firman Tuhan. Ya. Sampai jumpa dalam ibadah sekolah minggu kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, inilah pemenang aktivitas ibadah online 17 April. Ada Clement dari kelas Pratama. Selamat ya Clement. Nah adik-adik, kita saksikan video Clement yang sedang menghafalkan ayat emas. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.